Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo selamat malam intelektual muda. Nah tentunya kali ini bareng gue nih Metro Prita yang bakal nemenin malam minggu intelektual muda. Nah kita kali ini berada di segmen KBBI. Nah atau KPK Voice kali ini menghadirkan sosok inspiratif nih yang bakal memberikan pengalaman pembelajaran kepada intelektual muda di luar sana. Tentunya intelektual muda harus dengerin kita di Kuka KPK Voice. Ngobrol santai, gue, lo, kita apapun ceritain di sini. Nah, kita sudah kehadiran dari kakak abang di depan aku. Mungkin boleh nih kakak abang perkenalkan dulu nih siapa sih kakak abang yang di depan aku ini? Ini mulai dari aku ya. Oke, halo, kenalin nama aku Ulia Syafitri. Aku merupakan agen pojok statistik tahun 2024 dari jurusan Statistika. Oke, baik. Kalau aku sendiri itu namanya Dio Ervandi atau biasa dipanggil Dio, merupakan agen pojok statistik tahun 2025, tahun sekarang dan juga berasal dari jurusan S1 Statistika UNT. Oke, aku mau ngobrol bisik nih kakak abang. Sebelum sebelum perjalanan ke sini ada nggak sih limpangannya hari ini? Karena kayaknya kita baru ketemu kan ya. Apa aja sih? Alhamdulillah nggak ada ya. Iya, tadi kelihatannya mau mau hujan aja sih Kak, ternyata enggak sih. Oke, aku nanya lagi kesibukannya apa nih akhir-akhir ini kakak abang? Kalau aku pribadi sekarang lagi jadi mahasiswa akhir ya. Jadi sekarang emang fokus ke skripsi aja. Kalau Berat abang? ya kayaknya. Kalau aku sendiri itu lagi sibuk itu sih Kak, magang sama Jiza lagi ngurut pojok statistik Dida. Oke, berarti abangnya sekarang ini magang ya bang ya? Iya, lagi magang, kebetulan magangnya juga di BPS provinsi. Depok Provinsi. Ya Kakak sekarang kebetulan BP berapa nih Kak? Kakak, aku BP 20 H1. Karena Kakak tadi aku mention ya Kakak itu masuk akhir nih ya. Oke, mungkin karena Kakak kabarnya tadi udah mention nih pojok statistik. Oke, aku mau nanya nih. Dari sini kan kakak abang ini sebagai salah satu delegasi dari pojok statistik. Mungkin bisa diceritain dong pojok statistik ini apa sih? Karena kayaknya di luar sana tuh masih banyak nih yang belum orang-orang awam yang belum tahu apa sih pojok statistik itu gitu Kak kakak abang. Mungkin boleh kakak abang ya? Kalau pojok statistik itu adalah layanan baru dari Badan Pusat Statistik yaitu BPS, untuk, sivitas kampus ya itu, khususnya itu untuk, mahasiswa dalam mencari informasi data ataupun pengolahan data, yang di mana data itu bersumber dari BPS itu sendiri gitu ya. Oke, Kak. Nah, dari pojok statistik itu sendiri juga, yang melayaninya itu merupakan agen pojok statistik biasa disebut. Nah, kami para agen ini sendiri yang akan, melayani pengunjung yang datang ke pojok statistika itu sendiri, Kak. Oke deh. Kalau lokasi mana sih tempat pojok statistik ini? Mana tahu nih kami di sini atau Telkom muda nih malam ini yang menyaksikan mau berkunjung di pojok statistik. Nah, boleh banget tuh, Kak, kalau mau berkunjung ke pojok statistik, itu lokasinya sekarang ada di Gedung Perpustakaan Baru UNT di lantai 2. Kalau dari tangga itu belok ke kiri aja, nanti dia satu ruangan dengan, KPK sama yang Aussie itu, Kak. Wah deh, itu informatif banget ya untuk kaum muda di luar sana kalau mau berkunjung boleh banget. Nah ya, untuk next nih kakak abang, ini kan dari kakak abang juga dari jurusan statistik nih ya kakak abang ya. Ini kenapa memutuskan mengambil jurusan statistika? Mungkin boleh dari abangnya dulu bang. Kalau aku sendiri itu emang udah minat sama dunia statistika dari masa SMA sih, Kak. Jadi sebelum aku masuk ke jenjang perkuliahan emang udah, pas belajar MTK tuh, pas masuk ke bagian yang statistika aku kok, "Wah ini kayaknya asik nih pelajarannya nih," kayak gitu. Nah, pas mau masuk kuliah juga itu dari beberapa kampus dan jurusan yang aku daftari itu semuanya juga berkaitan sama statistika, Kak. Iya, kalau kakak gih? Kalau aku emang di awal nggak pernah tertarik dengan statistika, karena pengennya itu fokus ke kimia gitu ya, Kak. Tapi karena udah gagal terus di kimia, jadi aku ngelihat kalau di UNT itu ada statistika. Makanya aku coba ngambil statistika plan satu. Ternyata lulus. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nah, kakak tadi mention ya kak lihat maunya kimia, tapi malah di statistika. Dia itu tuh merupakan lumayan beda nih ya Kak ya, bedanya tuh selama menjalani apalagi sekarang sudah mahasiswa akhir, itu gimana Kak? Kayaknya kayak, aduh tinggi banget atau karena udah asik ya udah jalani aja gitu? Kalau untuk awal emang kayak, masih kaku ya, Kak, untuk ngejalanin, di statistika ini, tapi setelah beriring waktu, alhamdulillah lancar lancar aja. Iya gitu ya. Nah tadi kita juga tahu kalau misal statistika ini kan sebenarnya datanya tuh umum ya dan
pasti banyak banget di kehidupan ini butuh. Nah, kalau dari Kakak Abang sendiri gimana sih mengimplementasikan apalagi nih, pojok statistika ini kan baru dan pasti orang awam ini belum tahu. Mungkin bisa diceritain gimana sih bisa terbentuk pojok statistika ini jadi Kakak ada? Oke, mungkin dari Oh, boleh. boleh. Dari aku sendiri tuh, Kak, kalau dari pojok statistika ini kan itu merupakan salah satu layanan dari BPS ya, Kak, ya. Nah, tujuannya itu sebenarnya untuk mempermudah mahasiswa yang ingin mendapatkan data BPS sehingga mereka tuh dalam, mungkin tugas kuliah atau nyusun skripsi, ngambil data, itu mereka jadi mudah untuk mendapatkan datanya gitu, Kak. Nah, di pojok statistik itu jadi kita juga bisa berkonsultasi langsung tuh sama agen pojok statistik atau bahkan dengan, petugas dari BPS itu sendiri juga ada jadwal tiketnya ke pojok statistik itu sendiri, Kak. Oke, mungkin aku mau nambah, kita kan tahu nih Kak, banyak orang yang nggak tahu statistika atau itu. Nah, dengan adanya pojok statistik ini kami pengen, meningkatkan statistika itu di lingkungan kampus gitu Kak. Oh iya. Nah, sana kita kan udah mention juga nih Kak Abang bahwa data statistik itu sangat dibutuhin untuk seorang mahasiswa. Nah, selama Kakak Abang bergabung nih di pojok statistik itu kegiatannya bidang apa aja sih yang terjalankan selama bergabung gitu Kakak Abang? Kalau dari aku kan, masih itu ya, Kak, masih apa namanya tuh, kepengurusan baru ya, baru jalan 1 bulan dan mulai programnya baru mulai di bulan ini sih, Kak. Jadi untuk kegiatan yang aku ikuti mungkin dari pojok statistik tahun lalu itu ada webinar Fubik gitu, Kak, tentang penggunaan data BPS di skripsi sama CC. Mhm. Kalau dari aku, kalau untuk, proker yang udah kita laksanain tuh udah lumayan ya, Kak. Contohnya kayak promosi statistika, itu tuh kita, ngadain stand yang di mana itu di acara-acara kampus, Kak, seperti, pameran statistika dan lain-lain. Kemudian juga ada webinar yang dibilang Gio tadi, kemudian juga kita ada sharing session sama pojok statistik, lain, itu kemarin itu pojok statistik Universitas Hasanuddin. Kemudian kita juga ada pembuatan infografis dan videografis, gitu lagi. Oke, nah tadi dek, kalau semisal dari pojok statistik ini kan data-datanya emang bekerja sama dengan statistik, dengan BPS. Iya. Nah itu kita juga bakal ada dibantu atau kita di sana tuh beneran pure kita yang mengolah, tapi nanti kita serahkan nih ke BPS kayaknya ini betul atau enggak, baru direvisi atau gimana sistemnya Kakak Aban? Nah, kalau untuk konsultasi mengenai data itu sendiri, mungkin kalau di pojok statistik itu sendiri, mungkin kami di awal tuh lebih nanyain sih Kak, Kakaknya butuh data apa, terus tujuan penelitiannya apa. Nah, nanti kalau, udah ditentukan tuh variabel-variabel yang akan dipakai, nah nanti kami akan berusaha mencarikan variabel-variabel tersebut dan ngasih ke Kakaknya. Nah, untuk pengolahan sendiri kalau Kakaknya juga ada masalah nih, juga boleh konsultasi sama kami, Gitu. gitu. Kita untuk ngumpulin datanya kemana nih Bang? Nah, kalau datanya itu sendiri kalau, bisa langsung ke itu sih, Kak, ke pojok statistik itu sendiri. Nah, data yang ada di pojok statistik itu kan banyak ya, ada data yang di websitenya juga, di website DPS itu sendiri. Nah, kalau Kakaknya juga perlu data yang lebih mendalam tuh yang nggak tersedia di websitenya. Nah, itu namanya data mikro, data yang masih awal banget yang baru didapetin dari survei. Nah, itu Kakaknya juga bisa tuh ngajuin permohonan data mikro ke DPS. Nah, syaratnya itu cuman Kakaknya tuh, membuat surat, permohonan, pengajuan data mikro dari dekan sih, Kak. Itu berarti kita juga boleh ya meminta kerjasama dengan pojok statistik untuk mengolah data tersebut. Ya, betul. Bisa. Nah, mungkin aku mau nanya kakaknya nih, karena kakaknya juga sudah 1 tahun kepengurusan ya kak. Jadi untuk di pojok statistik ini tuh, untuk open rekrutmennya gimana? Karena kan pojok statistik ini tuh dia tersedianya di tempatnya tuh di perpustakaan ya. Dan mungkin belum banyak nih orang yang tahu untuk pojok statistik ini. Mungkin bisa diceritain kak, gimana sih open recruitment dari pojok statik ini. Oke, kalau untuk, tahun ini ya, kita itu buka di akhir tahun open recruitment-nya, itu tuh kita emang bener-bener cari orang cari agen itu tuh cari agen itu emang, fokus atau emang tertarik dengan data statistik gitu. Kemudian kita emang fokus di awalnya itu emang untuk jurusan statistika, tetapi pada tahun ini kita buka luas gitu, semua jurusan boleh mendaftar gitu, Kak. Itu ada syarat ketentuan tersendiri nggak? Kan kalau semisal bukan dari jurusan yang bersangkutan itu kan pasti mulai dari awal gitu Kak. Itu gimana nanti cara mengatasi ya Kak?
mungkin nanti bisa dibantu oleh agen-agen pojok sebelumnya dan ditambah sama teman-teman agen pojok yang dari jurusan statistika bisa membantu teman-teman yang masih awam tentang statistika, Kak. Nah, gitu ya. Berarti untuk pojok statistik ini merupakan suatu organisasi ya, Kak? Gitu, apakah ada seleksinya atau memang diambil dari orang-orang yang mendaftar? Apakah semisal 100 nih Caang yang mendaftar akan diterima semua atau hanya beberapa saja gitu, Kak? Nanti itu bakal kita seleksi dulu, Kak. Ada tahap pendaftaran, kemudian tahap wawancara. Nanti setelah diwawancara bakal dipilih oleh dosen koordinator dari pojok statistika itu, Kak. Kalau untuk yang daftar sebanyak 100, mungkin nggak diterima 100-nya, Kak. Yang akan diterima itu sekitaran Kalau tahun ini 10 sih, Kak. Kalau tahun kemarin itu ada 12 agen, ya. Berarti Jadi, Be untuk, kapasitas agennya itu sendiri nggak menentu, Kak. Soalnya kalau dari beberapa kampus lain itu bahkan ada yang 20, 30, kayak gitu, Kak. berarti seleksinya ini emang ketat banget ya, Kak Abang? ya Ya lumayan sih, Kak. Tapi nggak terlalu susah kok, Kak, bisalah. Karena kemarin itu aku cek di Instagramnya di pojok statistik itu ada anak informatika juga dan setelah aku tengok lagi ke bawah, loh tahun sebelumnya tuh nggak ada nih, ada anak informatika. Berarti ini ada suatu perubahan itu ya, Kak Abang? Gora. Mungkin harapannya apa sih, Kakak Abang? Karena kan maunya dikenal sama Masuk Mas Gali. di luas, iya betul, Kak. Itu harapannya apa sih untuk pojok statistika nantinya? Kami berharapnya pojok statistika itu lebih rame sih, Kak. Soalnya kan, untuk tahun kemarin itu pojok statistika itu vakum ya, jadi nggak beroperasi soalnya perpustakaan UNT kan mau dipindahkan ke yang perpustakaan yang baru, makanya nggak terlalu beroperasi. Nah, jadi oleh karena itu nggak terlalu banyak tuh orang-orang yang tahu, "Oh ini pojok statistika apaan sih? Ngapain sih di sana?" Nah, kayak gitu. Jadi kami berharapnya nanti lebih banyak tuh orang-orang yang semisal perlu data atau kebingungan ngolah datanya gimana, berkunjung ke pojok statistik. Hmm. Itu waktu semasa vakum itu masih anggotanya tetap masih input data, ngolah data atau benar-benar vakum nih, Bang? Kalau pas vakum kemarin gimana? Kalau masa vakum itu kita lebih fokus ngerjain proker kita ya. Tapi kalau untuk ngolah data itu mungkin nggak ada. Cuma kita, proker kita yang belum terlaksana kita sengkang gitu. Mhm. Aku juga mau tahu nih, Kak, karena kan, pojok statistika ini pastinya di bawah naungan BPS. Nah, mungkin bisa diceritain kenapa sih bisa bekerja sama dengan BPS ini? Soalnya kan kalau dari BPS itu sendiri kan, merupakan lembaga pemerintah yang yang bertugas untuk, tempat pengumpulan data dan juga penyediaan data. Nah, seperti yang kita ketahui data itu sendiri kan diperlukan banget tuh di, universitas. Nah, makanya daripada mahasiswa repot-repot berbondong-bondong ke BPS, jadi didirikanlah pojok statistik ini, Kak. Begitu. Dan aku mau nanya nih, Kak Abang, udah apa aja yang udah didapetin Kakak ataupun Abang selama bergabung di pojok statistik tersebut? Kalau yang udah didapat mungkin pengalaman ya, Kak, banyak pengalaman contohnya kayak, kita mudah untuk akses data karena kita adalah agen pojok statistik. Kemudian, dari proker-proker itu bisa kita, jadikan sebuah apa ya, Pengalaman. pengalaman sih, Kak, iya. Maksudnya Dan juga ada, apa agen yang tahun lalu itu sampai juara satu di lomba infografis dari BPS itu, nah. Iya, Luar tingkat nasional, iya. luar biasa banget. Berarti, selain dari mengolah data, apa aja sih yang ada di pojok statis ini, Bang, Kakak? Kalau di tahun ini sendiri sih, Kak, selain, tiket ya, Kak, di pojok statistik itu, kami ada beberapa proker yang seperti infografis yang akan di-publish 1 kali 3 hari targetnya, terus nanti mau bikin videografis juga, terus ada juga kalau di bulan Ramadan nanti rencana juga ada, agen pojok statistik berbagi, terus, ada juga tuh proker kami namanya Otak Kita. Jadi Otak Kita itu sendiri nanti kami dari agen itu bakal nongki tuh di titik-titik, strategis di kampus untuk, berbincang-bincang sama mahasiswa UNP. Terus ada lagi, apa ya, lumayan banyak sih, Kak, untuk proker di tahun ini. Berarti emang luar biasa ya. Tapi berarti, karena Abangnya nih baru 1 bulan nih kepengurusan, berarti Abangnya emang benar-benar mau membuat proker yang supaya nih pojok statistik lebih dikenal deh ya kepada masyarakat luas ya, Kak, Abang? Iya, PR banget tuh, Kak, soalnya di tahun kemarin kan sempat vakum ya untuk pelayanan konsultasinya. Jadi
banyak yang nggak tahu jadinya tentang agen pojok statistik itu sendiri. Ya, dan aku mau nanya lagi nih Kakak Abang, aku kan juga kemarin juga sempat stalk di websitenya. Nah, aku mau nanya nih Kakak Abang, kenapa sih memutuskan membuat website tersebut? Kalau itu websitenya udah langsung dari DPS-nya sih, Kak, iya, heeh, merupakan program dari DPS-nya itu sendiri. Itu yang mengelola websitenya Kakak Abangnya atau dari BPS langsung nih Kakak Abang? Kalau sebagai kami itu memiliki akses untuk nge-upload video grafis, infografis, sama jadwal untuk webinar, seminar gitu sih, Kak. Oh, selebihnya itu bakal diurus sama pihak BPS sama dosen koordinator di pojok. Oh gitu. Ya, untuk zaman sekarang menurut Kakak Abang worth it nggak sih dengan adanya website tersebut gitu? Wah, worth banget. Nah, apalagi bagi mahasiswa yang perlu nyari-nyari data tuh. Kan kalau nggak ada websitenya masa kita harus datang ke DPS-nya, dapat datanya tuh dalam bentuk hard file, kan tuh susah. Tapi dulu kayak gitu nggak sih Kakak Abang? Karena dulu tuh kebanyakan semisal apa dari matematika nih kebetulan ya. Jadi kebanyakan orang kalau semisal ngambil ke bidang statistik itu emang benar-benar ke BPS langsung minta datanya. Berarti emang sekarang tuh lebih mudah ya, lebih efisien banget, banget efektif banget. Oke, luar biasa. Dan aku juga kemarin cek nih stop di IG-nya. Oke, luar biasa banget, banyak banget kegiatan di IG-nya. Mungkin bisa diceritain kenapa sih memutuskan buat IG juga selain bisa di banyak nih dijamah oleh orang luas benar Abang? Buat Instagram memang karena pengen dilihat Iya. orangnya, Kak, biar tahu kalau ada pojok loh di UNP Gue ini. soalnya nggak semua kampus itu punya pojok statistik, Statistik. Kak. Oke. Ini selain kegiatan dari statistik ada nggak expo-expo gitu Kak? Kalau Expo kita lebih ada stand gitu aja sih, Kak. Oh, sel. Jadi yang dibahas nanti mengenai data juga atau gimana di expo itu Kakak Abang? Di expo itu sendiri biasanya yang ditampilkan itu infografis-infografis yang udah kami bikin, Kak. Ya gitu. Berarti tools yang dipakai ini apa tadi? Tools yang dipakai ini biasanya apa aja nih Kakak Abang? Kalau soal infografis atau bahkan pemrogramannya di data-data tersebut? Kalau Ini mungkin kalau untuk pembuatan infografis masih Kandu ya. ya, heeh, nah, Ah. tapi nggak melepas kemungkinan juga di tahun sekarang itu kami juga lagi belajar pakai, iya, Adobe Photo Studio sama itu Tableau, Kak, untuk memudahkan pengolahan datanya. Terus untuk ya, untuk pengolahan datanya itu sendiri biasanya kami pakai Excel atau pakai RStudio, kayak gitu, Kak. Berarti untuk syarat syarat masuk di pojok literasi ini harus minimal harus bisa ya nih salah satu toolsnya gitu kan Abang? Iya, tapi lebih diutamain Canva aja sih, Kak, heeh. Soalnya kalau untuk kayak, software-software atau tools dari statistika itu sendiri kan masih ada pihak BTS sama dosen koordinator yang bisa kita ajak diskusi gitu, kalau ada kesalahan. Oke, nah, untuk menurut Kakak Abang, dari statik ini tuh perlu nggak sih di kehidupan? Apalagi nih, sebenarnya kan banyak skripsi yang butuh data, tapi banyak banget yang nggak suka statistik. Itu gimana sih Kakak Abang? Sebenarnya untuk statistik itu sendiri sangat penting ya, Kak, di kehidupan ini, soalnya dari segala kegiatan kita sehari-hari itu pasti nggak lepas dari yang namanya data. Entah itu kita belanja di minimarket, itu pasti di data, atau kita belanja, di Shopee, belanja, GoFood, kayak gitu. Itu kan pasti di data tuh. Bahkan yang kayak, semisal nih Kakak nyari di pencariannya tuh tas dari brand Gucci. Nah, terus nanti tiba-tiba tuh iklan-iklan yang Kakak, lihat itu semuanya udah kok Eee, brand Gucci semua ya, kok tentang tas semua ya? Nah itu kalau dari dasarnya itu sendiri itu dari statistika sebenarnya, Kak. Gimana caranya algoritma tersebut apa ya, merekomendasikan hal-hal yang, kita cari sebelumnya, kayak gitu. Oke, berarti data-data tersebut tuh memang benar-benar diolah dari pihak statistik sendiri. Kalau dari hasil dari pojok statistik itu dia ada nggak Kak Abang? Kayak semisal menghasilkan sebuah website atau selain website pojok pojok statistik, maksudnya website yang bisa memudahkan dan bisa diakses. Semisal membuat website portal akademik yang lain, semisal seperti itu. Sudah ada kemilik Kak Abang? Kalau itu belum ada sih, Kak. Tapi ada rencananya nggak sih Kak untuk lebih dikembangkan lagi apa gitu inovasi darinya? Kalau untuk website sendiri tuh kayaknya belum deh, Kak, belum ada kepikiran ke sana. Soalnya, yang lebih kami targetkan itu bagaimana sih caranya orang-orang awam itu lebih
familiar nih dengan data, gimana sih pengolahan data dan semacamnya, kayak gitu. Jadi kan kalau pandangan orang awam terhadap statistika itu sendiri kan kayak, wah apa nih kok susah banget ya hitung-hitungannya, datanya banyak banget ya kayak gitu. Oke, mungkin ada tips and triknya karena kan data nih banyak banget, susah banget. Tips and triknya supaya kita tuh jadi lebih, ini datanya nggak apa nih, apalagi sekarang tuh banyak banget AI atau bahkan program yang software yang bisa mudahkan kita. Mungkin ada tips and triknya gitu, Kak? Kalau terhadap AI dan semacamnya itu sendiri mungkin dimanfaatin aja sih, Kak, asalkan kita mengerti gitu heeh, landasannya. Nah, terus kalau udah ketemu sama statistika tuh mungkin jangan dibawa pusing aja sih, soalnya kadang orang yang mikir kayak, "Wah, datanya ini sampai 10.000, 50.000, aduh gimana cara ngolahnya ini?" Padahal semakin banyak data itu malah semakin bagus heeh. Kalau sedikit data itu kan kemungkinan kalau hasil yang kita lakukan itu tuh nggak menginterpretasikan keadaan itu tuh semakin besar jadinya. Semakin banyak data yang kita pakai maka potensi hasil yang kita capai itu tuh menginterpretasikan kondisi sebenarnya itu semakin bagus. Oke, tuh dari Kakaknya gimana nih, Kak? Kalau dari aku ya, untuk data itu jangan terlalu ya sama sih. Oh, enggak Nggak dibawa pusing ya, Kak, ya? dibawa pusing gitu. Oke, sama Kakak tadi, kok kan suatu akhir ya, jadi kayak pasti penasaran dong, apalagi menjalani suatu organisasi juga, dan juga ikut di pojok statistik itu gimana sih Kak, bagi waktunya atau gimana hal-hal lainnya? Kalau untuk bagi waktu mungkin aku punya timeline sendiri ya untuk, bagi kalau ini emang penting harus dilaksanakan kayak gitu, emang bagi waktu aja. Kayak, buat jadwal Itu Istirahat dulu ya, Kak? Schedule berarti ya. Kalau buat Kakak gimana sih pojok statistik selama Kakak berada nih di dalam pojok statistik tersebut? Mungkin karena pojok statistik sebelumnya itu kan vakum ya, Kak, dan Samilah yang membuka pojok statistik di awal gitu. Di awal emang kami berharap banget kalau pojok statistiknya bisa dikenal, tetapi nyatanya masih belum terkenal kan. Jadi kami usahakan dengan adanya proker-proker itu kami bisa terlihat oleh semua oleh mahasiswa di Universitas Negeri Padang. Betul. Nah, tantangan sama hambatannya sendiri apa nih Kak? Karena kan setelah 1 tahun vakum nih ya, pasti banyak yang, iya ta nih, kasih baru gitu. Kak, tantangan sama hambatannya? Kalau hambatan yang pertama mungkin yaitu cari pengunjung, sulit ya Kak. Makanya dengan kami ada yang promosi statistik itu banyak pengunjung yang datang ke pojok statistik. Oke, dan tadi kemarin juga aku tengok di videonya itu ada Rubik. Kubik. Wow ya Kak, Babi sudah kantuk. Oke, jadi kalau Kubik ini webinar atau seminar atau itu tuh untuk khusus anak satu aja atau terbuka untuk umum nih Kak ada? Kalau Kubik itu terbuka untuk umum Kak. Dan dia masuk webinar. Iya, masuk webinar. Dia hanya untuk jurusan statistika aja. Apa sih yang dibahas di Kubik tersebut Kak Ada? Kalau kemarin kita ambil temanya itu pemanfaatan data Susenas untuk skripsi atau penelitian, Kak. Jadi itu tuh kita ada pembicara, yaitu ada dari dosen statistika sama pegawai BTS. Nah, berarti untuk kepengurusan kali ini bakal ada lagi atau bakal ada yang lebih wah gitu Bang, lebih terbaru gitu Bang? Nah, kalau untuk dari kepengurusan sekarang itu sendiri, Kak, kalau dari Kubik itu tetap kami lanjutkan sebagai webinar tahunan di Desember nanti. Dan kalau untuk bulanan kami juga ada tuh kolaborasi sama beberapa agen pojok statistik dari universitas lain. Nah, jadi setiap bulannya kami nanti bakal ngebikin webinar atau seminar yang akan dilakukan untuk umum targetannya, Kak. Wah, oke, di pengurusan itu gimana cara merangkul nih teman-teman kepengurusannya? Apalagi kan 10 orang ya kan Abah. Itu gimana cara bagi tugasnya atau mengelola kepengurusan tersebut? Kalau dari kami itu malah kalau 10 orang lebih itu ya, Kak, ya, lebih berasa kekeluargaannya, soalnya lebih sedikit ya. Nah, kalau untuk kepengurusannya itu sendiri, saya sendiri itu bertugas menjabat sebagai co-leader dari kepengurusan tahun sekarang, sama kayak Kakaknya juga co-leader tahun kemarin. Nah, itu untuk ada leader-nya, terus ada sekretarisnya, terus ada divisi desainnya, terus ada divisi data. Jadi itu cukup ya Bang, include untuk semua 10 orang itu semua dapat job desk, tapi semua sudah bertanggung jawab gitu ya Bang? Iya, betul. Oke. Kalau Kakak kan kemarin juga Co-leader. co-leader. Oke, luar biasa. Jadi sama-sama co-leader yang benar-benar harus menegakkan lagi ya pojok statistik ini supaya dikenal masyarakat luas. Nah mungkin aku juga mau nanya lagi nih kakak abang. Kalau semisal nih di pojok literasi,
Semoga nggak ada tapi iya pojok statistik, maaf. Kalau semisal ada yang keluar anggotanya boleh atau nggak Kakak Abang? Atau emang nggak pernah ada atau kalau semisal ada gitu? Belum ada sih, Kak, heeh. Tapi kalau ada rencana mau keluar, kemarin tuh ada satu anggota yang berencana keluar tapi nggak jadi karena beberapa hal. Itu untuk prosedur sendiri itu nggak terlalu susah, nggak, cuman bikin surat pengunduran diri. Tapi Ya, itu yang terjadi keluar Kakak Abang? nggak jadi keluar. Kenapa ya, Kak? Luar biasa tapi ya tetap berada di sana. Oke. Dan itu nantinya kalau sudah tergabung di pojok statistik itu kepengurusannya tuh masa jabatannya tuh kan 1 tahun, tapi itu seumur hidup atau bagaimana Kakak Abang? 1 tahun sih, Kak, heeh. 1 tahun. Dan periodenya itu dimulai dari bulan Juni sampai Desember. Juni sampai Desember. Waduh, oke luar biasa. Jadi untuk tahun ini open recruitment-nya kapan nih Kakak Abang? Kalau itu mungkin di Desember nanti lagi ya, Kak. Desember. Iya, betul. Tahun. Itu ada batas itu nggak Kak? Tahun masuk BP-nya? Kalau dari tahun kemarin ada, Kak? Ada. Nah, itu minimal dia itu semester 5 kalau untuk S1, kalau untuk D3 itu semester 3. Nah gitu, itu kenapa dibatasin Kak? Karena kan pasti yang semester akhir juga perlu data ya kan Kakak Abang, mana tahu dari situ mereka itu tergerak, "Oh ternyata kalau aku masuk pojok statistik, udah banyak nih dapat sampel datanya dan lebih mudah gitu, bisa skripsinya." Gitu gimana Kakak Abang? Kalau untuk kebutuhan data itu sendiri kan sebenarnya itu pelayanan dari kami ya, Kak, ya. Jadi misal kayak, mahasiswa akhir nih perlu data itu bisa datang langsung ke, pojok statistiknya, nggak harus menjadi agen. Nah, kenapa dibataskan? Soalnya kami sebagai agen di sini itu kan sebagai, apa ya, orang yang melayani orang-orang yang membutuhkan data. Jadi diharapkan, dibikinnya batas itu sendiri agar pemahamannya itu lebih tinggi aja sih, Kak, terhadap, pengelolaan data sama BPS itu sendiri. Oke, nah kalau semisal meminta tolong nih kepada pojok statistik itu kira-kira kami perlu membayar atau benar-benar bantu data aja atau bantu misal menemani, "Ayo kita input data nih," gitu gitu ya, Kak? Nggak bayar sama sekali, Kak, gratis. Bahkan ada pelayanan Rp0 namanya, itu dari BPS itu sendiri kan ada data mikro ya namanya, Kak, ya. Data mikro itu sendiri merupakan data mentah yang baru didapatkan dari hasil-hasil survei biasanya yang nggak tersedia di publikasi maupun di website BPS. Nah, data mikro itu sendiri biasanya tuh, kalau kita membutuhkannya tuh perlu bayar tuh, Kak. Nah, tapi sebagai mahasiswa itu kita mendapatkan privilege kalau data mikro itu tuh bisa kita dapatkan secara gratis dengan cara, meminta surat, penelitian dari, minimal dari dekan, gitu aja sih, Kak. Berarti emang harus tapi tetap ada SOP-nya ya? Itu B ya, Kak, heeh. oke. Oh, SOP-nya cuman tinggal datang ke BPS atau ke pojok statistik, temui petugas di sana sama nyerahin apa ya, surat tadi terus, mengatakan apa aja variabel yang diperlukan, itu aja tidak. iya berarti jatuhnya minta perizinan ya? Nah, iya, oke. Jadi itu berapa hari kerja, Kak, untuk bisa mencapai data yang supaya permintaan klien gitu, Kak Abang? Kalau minta data itu sendiri biasanya tergantung dari BPS-nya sih, Kak, bisa 1 hari atau 2 hari atau 3 hari biasanya udah disediain. Nah, tergantung kebutuhan data itu ada atau enggak. Itu kalau misal pas dicari ada, Tapi ternyata di tengah jalan stuck, itu pernah nggak Kakak Abang? mungkin kalau nge-stuck balik lagi ke BPS lagi, ya nanti bisa konsultasi di sana. Iya. Apa sih kendalanya? Soalnya selain kami sebagai agen yang tiket di pojok statistik, itu tiap hari Selasa sama hari Kamis, itu kami juga didampingi sama pihak dari BPS, Kak. Jadi kalau semisal sama agen nih, masih belum, terlayani penuh lah, datanya masih ada yang kurang, bisa langsung konsultasi sama pihak dari BPS-nya, Kak. Oke, luar biasa. Berarti tetap didampingi DPR Iya. secara langsung ya, Kakak Oh Abang? iya, untuk jadwal piketnya itu sendiri juga setiap hari Senin sampai Jumat itu di jam 9 sampai jam 12 siang, Kak. Itu kalau pengunjung berarti Kakak Abang atau hanya dari BPS-nya? Untuk itu, Kak, untuk pelayanannya. Pelayanannya, Kak, ya? Jadi di luar jam tersebut sudah tutup ya, Kak Abang? Iya, betul. Oke. Dan next, Kakak Abang mungkin dikasih statement nih buat teman-teman di luar sana nih ya yang masih kebingungan nih soal pojok statistik dan juga supaya alternatif termudah nih bisa banget langsung rekomendasiin ke pojok statistik. Mungkin boleh disampaikan ke Indra Pemuda di luar sana nih, Kakak Abang?
Jadi bagi yang merluin data atau kesulitan nih, nyari-nyari data atau pengolahan data, bisa aja langsung datang ke pojok statistika UNT di lantai 2 gedung perpustakaan, atau bisa juga cek IG dan TikTok kami itu di Yes, apa, Kak? sekali. Kalau untuk Instagram yaitu ada pojok statistik UNP dan teman-teman juga bisa ke TikTok kami yaitu pojok statistika UNT juga. Iya, betul. Oke, luar biasa banget untuk kaum muda. Rupanya malam ini kita sangat terinspirasi ya untuk teman-teman muda di luar sana harus banget nih berkunjung ke pojok statistik. Iya, itu lumayan. Nah, mungkin aku izin ya kakak abang. Pertama-tama aku mau ucapin makasih banget udah hadir di malam ini buat nemenin kaum muda di luar sana. Dan aku mau ngasih satu lagi untuk kakak abang. Mungkin closing statement untuk teman-teman di luar sana yang mungkin kayaknya aduh aku nggak suka statistik nih gitu. Mungkin boleh dikasih statement untuk teman-teman di luar sana. Jangan pernah takut dengan namanya statistik. Iya, Karena betul. mudah kok kalau teman-teman ada niat untuk pelajari itu. Iya, soalnya dunia statistika itu sendiri kan nggak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi tentang pengolahan atau, bagaimana kita menginterpretasikan data itu sendiri itu nggak jauh-jauh beda kok dari kehidupan kita sehari-hari biasanya. Oke, buat kaum muda, tentunya jangan sampai ketinggalan yuk dengerin kita di Spotify UKKPK dan juga di YouTube UKKPK UNP. Untuk itu, akhir kita pamit dan tentunya jangan lupa UKKPK Voice, novel santai bareng gue, lo dikasih tak asik di sini mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wish you all the best and see you next.